Bareskrim Polri akan memanggil Ismail Bolong buntut pengakuannya terkait suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan petinggi Polri. Rencana pemanggilan Ismail Bolong oleh pihak kepolisian tersebut diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Trismanto. Namun Pipit Trismanto masih enggan merinci terkait rencana pemeriksaan terhadap Ismail Bolong, termasuk soal keberadaan Ismail Bolong saat ini. Adapun pengakuan Ismail Bolong menjadi sorotan karena menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong mengungkap agar bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur tidak diproses hukum yang memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Kemudian beredar juga surat laporan hasil penyelidikan atau LHP yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri yang saat itu dijabat Ferdy Sambo tertanggal 7 April 2022. Dalam dokumen LPH tersebut tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Agus Andrianto. Uang tersebut dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada Oktober, November, dan Desember 2021 masing-masing sebesar 2 miliar rupiah. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo pun membenarkan keterlibatan Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Ferdy Sambo, hal itu sesuai dengan laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Kemudian mantan Karo Paminal Polri, Hendra Kurniawan, juga membenarkan bahwa dirinya menjadi anggota Propam Polri yang ikut memeriksa dalam laporan hasil penyelidikan tersebut. Hendra pun menegaskan laporan hasil penyelidikan tersebut tidak fiktif. Kemudian Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto akhirnya angkat bicara terkait pengakuan Ismail Bolong yang menyeret namanya dalam dugaan menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus Andrianto membantah pengakuan Ismail Bolong yang menyebut dirinya sempat menerima uang setoran dari tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus Andrianto, berita acara pemeriksaan atau BAP bisa saja direkayasa. Agus pun menyinggung penyidikan kasus Brigadir Yosua hingga kasus Irjen Teddy Minahasa. Agus menuturkan kedua kasus tersebut bisa menjadi contoh bahwa BAP bisa direkayasa dan dibuat penuh tekanan. Kemudian tuduhan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan terkait keterlibatan Agus Andrianto di tambang ilegal juga dibantah oleh Agus Andrianto. Agus pun menyinggung kasus kematian Brigadir Yosua yang ditutup-tutupi oleh Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan yang saat ini menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Yosua.